Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kami hormati Camat Batang Toru, pimpinan perusahaan, pimpinan perbankan, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, salawat berangkai salam ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi informasi melalui pagelaran seni dan pencanangan Desa Kelurahan Bersinar tahun 2020, Selasa 1 Desember 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BNN.
silakan duduk kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hadil haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, selamat sore. Izinkanlah kami menyampaikan laporan pada acara diseminasi informasi melalui pegelaran seni dan pencanangan Desa Bersinar, Desa Kelurahan Bersinar tahun 2020. Sebelum kami lanjutkan, mungkin ada satu dua di benak kita, kok di akhir tahun dilaksanakan pencanangan ini. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab, termasuk yang kita hadapi sekarang ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita ketahui mulai sejak bulan akhir Februari atau bulan Maret sampai dengan dibukanya new normal oleh pemerintah, sehingga mulai aktif di bulan 9-10 kegiatan pemerintahan maupun khususnya di tengah-tengah masyarakat. Pertama-tama saya mengajak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan taufik hidayah, sehingga kita pada sore ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi informasi melalui pegelaran seni serta pencanangan Desa Kelurahan Bersinar tahun 2020. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang mewakili dari Koordinator Penyuluh BNN Provinsi Tapanuli Selatan, Pak Sori Tua Siombing. Yang terhormat juga Bapak Bupati Tapanuli Selatan, dalam hal ini diwakili staf ahli yang kami hormati, Bapak Dandim yang diwakili Pak Kasdim, Bapak Kapolres yang diwakili Pak Kasat Narkoba, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ulangi Pak Camat dulu ya. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, soalnya nggak boleh dilampaui Pak Camat ini, yang punya wilayah juga. Terima kasih Pak Camat yang punya wilayah. Yang saya hormati juga OPD Kabupaten Tapanuli Selatan, ada Pak Kasatpol PP atau yang lain yang tidak bisa sebut, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak Barito,
para pimpinan perusahaan yang mewakili dari Forkominda, baik itu dari kejaksaan maupun pengadilan, Lurah Napa, Lurah WEK 1 dan Kepala Desa Napa, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pertama kali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Badan Provinsi yang mewakili atas sela-sela kesibukan akhir tahun ini. Kami dapat informasi mungkin yang menyampaikan nanti yang mewakili bahwa Bapak Badan Narkotika dan Provinsi ada acara di Jakarta. Demikian juga pimpinan seperti Pak Bupati tadi mungkin nanti yang mewakili yang menyampaikan. Bapak hadirin sekalian, bahwa kami laporkan pelaksanaan kegiatan ini dihadiri lebih kurang 150 orang peserta dan kita tetap memakai protokol kesehatan karena masa pandemik ini. Dengan izin dari Satgas gugus tugas juga ini dapat kita laksanakan. Dan selalu kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini nantinya ada pegelaran seni dan juga pencanangan desa dan kelurahan bersinar, yaitu Desa Napa dan Kelurahan WEK 1, Kecamatan Batang Toru. Bersinar artinya bersih narkoba. Bapak-bapak hadirin sekalian, situasi ataupun keadaan kita sekarang, sebelum saya lanjutkan menyampaikan bahwa masalah anatomi kejahatan narkoba, bahwa untuk mengatasi ini ada 3 hal dan penyebabnya. Di BNN Tapanuli Selatan yaitu masalah pencegahan, kemudian rehabilitasi serta pemberantasan. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat rawan terhadap kejahatan narkoba ini, dari segi pencegahan bahwa kita harus sama-sama, dan perlu kita ketahui ada kejahatan secara nasional yang sangat luar biasa yang penanganannya juga sangat luar biasa. Antara lain korupsi, terorisme dan narkoba. Untuk itu landasan kita sesuai dengan arahan Presiden ataupun instruksi Presiden 02 tahun 2020, 28 Februari tahun 2020 untuk pelaksanaan RAN P4GN, Rencana Aksi Nasional dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba. Maka untuk mengatasi kejahatan ini di bidang pencegahan, bagaimana kita menyampaikan kejelasan kepada masyarakat dengan tidak bosan-bosannya, dengan betul-betul serius agar terhindar. Karena di tengah-tengah anatomi kejahatan ada 2, yaitu demand dan supply. Ada permintaan, ada pengedar. Untuk memutus ini tentunya harus kita menekan permintaan daripada masyarakat. Karena masyarakat adalah potensi daripada penyaluran narkoba tersebut. Bahwa kita tahu Presiden sudah menyampaikan bahwa kita sudah darurat narkoba, maka timbul P4GN. P4GN ini tujuannya khusus kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah supaya melaksanakan rencana aksi terhadap P4. Tadi di bidang pencegahan kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana dampak
Kemudian kalau yang sudah menjadi pengguna atau pecandu, kita harus rehabilitasi. Di bidang pemberantasan hukum, dihukum. Jadi di ketiga anatomi kejahatan ini harus dicegah dengan 3 ataupun dilakukan penedalannya dengan ketiga tersebut, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Bapak hadirin sekalian, pembentukan tim terpadu yang dilaksanakan di tingkat kabupaten juga melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui tatap muka merupakan media cetak dan ruang. Kemudian beberapa kegiatan lagi antara lain membentuk relawan anti narkoba. Inilah kegiatan-kegiatan termasuk hari ini. Melatih agen pemulih yang bertugas sebagai pendamping, pemantauan dan bimbingan lanjut terhadap mantan pecandu ataupun pengguna narkoba yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi. Kemudian asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba dan tes urin terhadap calon relawan narkoba. Inilah beberapa langkah yang dicanangkan dalam pencanangan Desa Bersinar ini. Dengan pencanangan Desa Kelurahan Bersinar ini diharapkan menjadi suatu inovasi yang strategis dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target sasaran yang ditetapkan dan memperluas cakupan penggarapan program P4GN. Bapak-bapak hadirin sekalian, bahwa kami sudah melihat dan juga pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Bupati, baik fisik maupun sumber daya manusia, terutama membuat kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan kita tersebut bagaimana mengacu pada masyarakat maupun kaum milenial. Di sini ada salah satu tokoh ataupun penggerak yang saya mungkin lupa tadi, Pak Ellery Tonga, yang menjadi salah satu contoh bisa menggerakkan kaum milenial bagaimana bisa mencegah menular atau terjerumusnya ke kejahatan narkoba. Bapak-bapak hadirin sekalian, pencanangan sebagai Desa Bersinar ini harus kita tindak lanjuti dan berkesinambungan untuk mewujudkan desa khususnya Napa Kelurahan Wek 1 yang bersih narkoba, dan juga meminta kepada pihak pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa, terutama juga instansi terkait, diharapkan agar dapat memprogramkan dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan di Desa Napa ini. Antara lain life skill, ya, pelatihan terhadap mantan pecandu. Karena rehabilitasi ini, Bapak-bapak hadirin sekalian, ada kategorinya, kategori pecandu dan pengguna. Kalau pecandu mungkin harus direhabilitasi di tempat-tempat rehabilitasi yang sudah disiapkan oleh negara. Ada yang rawat nginap, ada juga dalam kegiatan Bersinar ini bisa direhabilitasi di desa. Tentunya nanti ini akan ada monitoring dan evaluasi dari BNN untuk membina desa tersebut, bagaimana membina rehabilitasi di desa tersebut. Itulah tindak lanjut
setelah dicanangkan nanti akan ditindaklanjuti dengan tersebut. Yang kemudian masalah sosialisasi pembagian kepada masyarakat dan khususnya remaja baik melalui media cetak, panduk, baliho dan tatap muka. Ini antara lain nanti tindak lanjut daripada pencanangan desa bersinar ini. Kemudian melaksanakan tes urin. Bapak hadirin sekalian, ada tadi pepatah tapi sudah lewat. Cuma saya perlu saya sampaikan sini, saya menjabat kepala BNN Tapanuli Selatan 1 bulan 22 hari, belum 2 bulan. Banyak harapan dari famili, kawan, sobat segala, dari tetangga ataupun organisasi-organisasi lain, bagaimana mendinamiskan BNN ini bersinergi dengan instansi lain, tentunya dengan Polres, dengan penegak hukum lainnya. Namun yang utama adalah dukungan masyarakat. Kalau permintaan, demand itu, yang demand permintaan itu kan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dapat ini kita tekan secara bersama-sama, mungkin prevalensi akan bisa menurun. Tapi kalau tidak mendapat dukungan, tidak mendapat dukungan atau setengah hati, baik itu lembaga pemerintah non departemen dan masyarakat juga, ini tetap stagnan, tidak akan berubah menurunnya tingkat pemakaian. Tapi dengan menggiatnya ini, dengan dukungan baik pemerintah dan masyarakat, insya Allah pasti akan dapat menurunkan prevalensi narkoba. Data yang ada bahwa 1,8% dari penduduk negara kita ini, yang sekitar 3,5 juta adalah pecandu pemakai narkoba. Bagaimana kita menyelamatkan negara ini? Tentunya kita harus bersama-sama. Harapan yang saya sampaikan tadi dari rekan-rekan, sahabat, famili kepada kami tidak bisa banyak berbuat kalau tidak ada dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Mari kita sama-sama menyelamatkan generasi penerus ini dari bahaya narkoba. Ucapan terima kasih kami tentunya kepada Pak Bupati yang mendukung acara ini, yang juga nanti kami harap sekaligus dapat menetapkan pencanangan desa bersinar, kelurahan bersinar di Batang Toru ini. Dapat kami sampaikan juga yang diprogramkan BNN Pusat kepada BNN Tapanuli Selatan cuma 1 desa 1 tahun. Sebenarnya kami buat langkah ini di 2 desa. Untuk ke depan sebenarnya secara mandiri dari desa-desa sendiri juga bisa membuat desa bersinar. Dengan program ada di Permen 11 tahun 2014 tersebut, ulangi 2006, bahwa di situ ada program pembinaan kemasyarakatan desa, sub bidang pembinaan ketentraman dan perlindungan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. Mata anggarannya ada. Bisa ini diusulkan oleh desa, tentunya kami akan turun ke lapangan melakukan supervisi, melakukan pendataan, menata desa-desa situasinya bagaimana. Tentu kerjasama ini kalau ada desa yang mendukung akan kami dukung. Untuk tahun 2021 kami sudah dapat info dari pemerintah, khususnya Pak Bupati kemarin waktu ketemu, sudah ada 9 desa yang diprogramkan melalui APBD. Itu langsung APBD. Tentunya kita juga akan sangat menyambut. Walaupun tidak ada di sini, kita tepuk tangan dulu untuk Tapanuli Selatan dengan 9 desa. Namun itu bisa ditambah dengan usulan dari desa-desa tersebut supaya kita bisa laksanakan sebagai desa bersinar. Apalagi ada di sini Karang Taruna, Pak Ketua bisa juga disampaikan ya.
Ucapan terima kasih juga kami kepada yang mendukung acara ini. Tadi saya Pak Bupati dari PTPN 2 yang menyiapkan, memberikan tempat ataupun menyediakan lokasi ini dalam acara ini, dan juga perusahaan-perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mendukung acara ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar. Bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin itu aja yang bisa kami laporkan, dengan harapan bahwa untuk ke depan sama-sama kita mengerti dan memahami bahaya narkoba ini dan bisa kita cegah baik dengan biaya maupun tanpa biaya. Dengan saya berbicara di sini, apabila ada yang mereka menyampaikan ke media sosial nanti akan banyak orang yang mudah-mudahan ada yang bisa melaksanakan. Beruntung bagi saya, beruntung bagi orang. Bisa ada manfaatnya di dunia ini dan juga manfaat di akhirat. Yang paling terakhir, Bapak-bapak hadirin sekalian, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu dan pengguna, baik itu yang melalui proses hukum maupun tidak, wajib direhabilitasi. Kepada kita yang punya saudara, famili, sahabat, teman dan sebagainya, tolong disarankan. Rehabilitasi tadi ada. Di Lido 800 orang muatannya, kapasitasnya apa? Itu bermacam-macam. Ada yang harus 1 tahun dia, ada yang 6 bulan, ada yang sebulan. Tingkat daripada dia korban atau pecandunya. Jadi mari kita sampaikan, kita dukung program ini supaya lama-lama untuk menurunkan angka prevalensi dalam penggunaan narkoba. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya, sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Soritua Sihombing, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya membacakan sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya mohon izin, saya diperintahkan beliau untuk mewakili. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Soritua Sihombing, MPD, Jabatan Koordinator Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat. Akibat adanya perubahan restrukturisasi ASN yang tadinya Kabid menjadi koordinator. Jadi itu kami. Dan berikutnya bahwa Bapak Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi informasi melalui kegiatan pagelaran seni dan Desa Bersinar ini. Berhubung beliau dari tanggal 30 November kemarin sampai 2 Desember lusa ada di Jakarta mengikuti launching buku biografi Kepala BNN Republik Indonesia yang kebetulan akan purna tugas. Jadi beliau masih ada di Jakarta, maka beliau memerintahkan kami untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Oleh karena itu beliau sangat menyesal, tetapi memberikan suatu dorongan kiranya acara ini jangan sampai mengurangi semangat dari kita sekalian. Demikian. Selanjutnya saya izinkan Bapak Ibu untuk membacakan sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan pagelaran seni dan pencanangan Desa Bersinar Selasa 1 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Aspem, Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Dandim 0201 Tapanuli Selatan, diwakili oleh Pak Kasdim dan seluruh jajaran, Kapolres Tapanuli Selatan diwakili oleh Kasat Narkoba dan seluruh jajaran, Ketua Pengadilan Negeri Kajari, para Kepala Dinas OPD se-Kabupaten Tapanuli Selatan, para pimpinan BUMN, BUMD, khususnya PN3 yang telah menyediakan tempat kegiatan pada saat ini, Camat Batang Toru dan seluruh jajaran, Kepala Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Lurah WEK 1, Kecamatan Batang Toru, LSM, teman-teman media, wartawan yang ada pada kesempatan ini, para relawan, kami melihat ada dari anggota GAN, ada dari Granat, apalagi kira-kira? PANA, ya, sebagai aktivis-aktivis mitra dari BNN, terima kasih. Khususnya para relawan yang nanti akan dikukuhkan, serta hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, permasalahan pandemi COVID-19 sebagaimana permasalahan narkotika adalah permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh seluruh bangsa, bahkan dunia, termasuk Indonesia. Namun sebagaimana narkoba, pandemi COVID-19 juga dapat dihentikan penyebarannya dengan mulai membiasakan gaya hidup yang sehat, bersih, selalu sadar dan waspada akan keadaan sekitar. Pandemi COVID-19 juga membawa warna baru bagi Badan Narkotika Nasional dalam menangani permasalahan narkotika, dalam pendekatan penanganan narkotika, menekankan pemberian pilihan lain yang aspiratif serta fleksibel sebagai alternatif jalan menuju hidup masyarakat kini, dan tidak lagi ada larangan tetapi sudah menjadi role model dan contoh dalam menjalani hidup 100%. Hadirin yang saya hormati, tak dapat dipungkiri telah cukup banyak korban yang jatuh akibat permasalahan narkotika. Dan menurut hasil penelitian BNN bekerja sama dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2019 diketahui bahwa angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia adalah sebesar 1,8%, atau setara dengan 3,419 juta jiwa, di mana sebagian besar penyalahguna narkoba adalah generasi muda yang merupakan modal dan aset bangsa di masa depan, khususnya dalam menyongsong era bonus demografi 2030-2045, di mana pada zaman itu usia produktif akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Maka ini menjadi perhatian adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Dari data ini diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 1, Bapak Ibu Saudara, sebagai provinsi dengan prevalensi terbesar di Indonesia dengan jumlah penyalahguna sebesar 7% atau 1,7 juta jiwa. Informasi ini tentunya menjadi catatan bersama, khususnya Pemkab Tapanuli Selatan, mengingat kondisi di Tapanuli Selatan
ada sekitar kurang lebih, mohon dikoreksi, 200 lebih desa Pak ya. 200 lebih, ada 212 desa. Dan sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan tadi, hanya ada satu program yang bisa dijangkau menjadi desa bersih narkoba atau bersinar sesuai dengan anggaran BNN. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Bupati akan mensupport, mendukung sampai 8 sampai 9 desa. Dari 212 desa, desa yang lain bagaimana? Tanggung jawab siapa? Dan selanjutnya. Kenapa Bapak Ibu desa harus kita berdayakan menjadi desa bersinar? Karena desa sekarang, termasuk kelurahan, sudah menjadi wadah tempat lokasi bagi para pengguna dan bandar. Jadi dengan adanya program desa bersinar ini, diharapkan para pengedar, para bandar akan tidak nyaman dan tidak akan leluasa untuk melanjutkan program ataupun upaya-upaya penyalahgunaan peredaran gelap narkotikanya. Oleh sebab itu, hadirin yang saya hormati, BNN tentunya tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh semua pihak. Namun sebagai leading sektor, program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, telah melakukan berbagai upaya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam 3 domain, ada supply reduction, ada demand reduction, dan preventive reduction, harm reduction. Itu keseluruhan dilakukan, baik BNN tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Tetapi apa yang terjadi melalui kondisi ini Bapak Ibu Saudara, kami melaporkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan diseminasi informasi P4GN melalui berbagai media sebanyak 11.057.936 serapan. Dan saya akan bacakan sangat luar biasa. Tetapi faktanya, narkoba di Sumatera Utara masih sangat merajalela. Setuju Bapak Ibu? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Namun hal kondisi demikian tentunya bukan menjadi suatu kebanggaan atau merasa cukup, melainkan harus menjadi penyemangat bagi seluruh personil BNN, khususnya BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, agar lebih sungguh-sungguh melakukan optimalisasi pelaksanaan baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, baik rehabilitasi maupun pemberantasan. Berbagai faktor tentunya dapat berpengaruh terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, seperti desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, desa-desa yang berada di pesisir pantai, hingga kota-kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ini menjadi salah satu jalur yang sangat rawan dalam peredaran gelap narkotika, khususnya masuk ke negara kita. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa hingga bulan Mei 2019, jumlah desa di Indonesia itu ada sebanyak 74.950 desa. Di Sumatera Utara ada 5.417 desa, dan tadi di Tapanuli Selatan ada 217 desa. Untuk di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga November 2020, desa bersih narkoba yang sudah dicanangkan oleh BNN se-Sumatera Utara itu masih sebanyak 36 desa. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan dari 5.417 desa masih 36 desa. Dan pada hari ini kita akan mencanangkan salah satu desa, yaitu pada tanggal 2 Desember, yaitu Desa Napa ini sebagai desa bersinar. Dan Kelurahan Wek 1 juga menjadi kelurahan bersinar. Melalui kegiatan ini, harapannya upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika akan terus ditingkatkan, baik berupa razia deteksi dini penyalahgunaan narkotika, pembentukan relawan program rehabilitasi yang berbasis masyarakat, hingga program pemberdayaan alternatif untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kami berharap agar kedepannya semua pihak, terutama Pemkab Tapanuli Selatan, dapat memberikan dukungan program dan anggaran, khususnya di kawasan-kawasan rawan narkotika
menurut angka prevalensi yang ada. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat atas pelaksanaan diseminasi informasi melalui kegiatan pagelaran seni dan pencanangan desa kelurahan bersinar atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Dr. Andus Atrial SH.MH, ditandatangani. Dan mohon izin saya akan menyampaikan sebuah yel-yel saya pribadi sendiri bagi kita. Kalau kami katakan hidup 100%, karena ini kita rata-rata pakai masker, ada tulisan hidup 100% Pak ya, mohon izin. Saya katakan hidup 100%, kita semua mengatakan dengan gerakan dan ucapan. Sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Nanti kelima diginikan Bapak Ibu ya. Siap? Oke. Kalau lupa di masker ada, kalau nggak bisa dibuka itu di depan ada. Baik. Hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Demikian kami sampaikan, terima kasih. It's alright. Just kalau Selayang pandang desa atau kelurahan bersih narkoba. Desa kelurahan bersih narkoba, disingkat Desa Kelurahan Bersinar, adalah satuan wilayah setingkat desa kelurahan yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disingkat P4GN. Program yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan desa bersinar antara lain: 1. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat. 2. Melakukan pembentukan relawan anti narkoba.
3. Mendorong terbentuknya intervensi berbasis masyarakat, disingkat IBM. IBM yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat, dan kegiatan P4GN lainnya. Keterlibatan pemerintah desa atau kelurahan dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat, karena desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa, agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Berdasarkan pengaturannya, kepala desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan di Desa Napa dan Kelurahan Wek 1 Batang Toru adalah: 1. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui tatap muka maupun media cetak ataupun media luar ruang. 2. Melakukan pembentukan relawan anti narkoba. 3. Telah adanya agen pemulihan, yaitu yang bertugas sebagai pendampingan, pemantauan, dan bimbingan lanjut terhadap mantan pecandu narkoba yang sudah selesai menjalankan program rehabilitasi. 4. Telah terlaksananya tes urin. Dengan demikian, Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan, serta memperluas cakupan penganggaran program P4GN yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Selesai. Pembacaan ikrar relawan anti narkoba. Ikrar relawan anti narkoba Kabupaten Tapanuli Selatan. 1. Kami atas nama relawan anti narkoba Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan perang terhadap narkoba. 2. Menolak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 3. Mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hidup 100%, sadar, sehat, dan produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020. Dengan ini, saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai relawan anti narkoba Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya percaya
bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai relawan anti narkoba. Semoga dengan ini cita-cita kita menjadikan desa kelurahan bersih narkoba bisa segera kita wujudkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat-Nya dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Dilanjutkan dengan penyematan PIN relawan anti narkoba oleh Bupati Tapanuli Selatan didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya kita simak dan dengarkan bimbingan dan arahan Bupati Tapanuli Selatan yang diwakili oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan sekaligus pencanangan Desa Kelurahan Bersinar tahun 2020 yang ditandai dengan penabuhan drum oleh Saudara El Ritonga. Kepada Bapak Insinyur Sahgiman Siregar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan diri bahwa saya adalah seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, Insinyur Sahgiman Siregar. Saat ini menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tadi saya diperintahkan untuk mewakili Bupati dengan berhubung karena alasan tadi, dan berharap ketidakhadiran Bapak Bupati di sini tidak mengurangi makna acara ini, dan kirim salam beliau dan mohon maaf kepada kita semua atas ketidakhadiran beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sihombing tadi ya, Koordinator Penyuluh. Bapak Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Pane. Rasanya beliau ini tadi disampaikan baru bertugas kembali ke Tapanuli Selatan, belum 2 bulan. Beliau ini seorang sudah lama bertugas dan sudah cukup mengenal masyarakat Tapanuli Selatan.
Saya tadi ragu-ragu apakah benar si Pane yang dulu gitu. Saya kenal beliau ini, tapi mungkin beliau kurang kenal saya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini tentu kita harapkan program pemberantasan narkoba di Tapanuli Selatan akan semakin baik dan semakin maju sehingga tercapai masyarakat yang sehat. Setelah sehat tentu cerdas, Pak, ya. Setelah cerdas tentu kita harapkan ada kesejahteraan, sejahtera sesuai dengan visi Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian Bapak Kapolres yang dalam hal ini kami lihat diwakili oleh Bapak Kapolsek Batang Toru, ya. Kasat Narkoba. Oh, Kasat Narkoba. Maaf Pak, dari Bapak Kasat Narkoba. Kemudian Bapak Komandan Kodim tadi sempat hadir kalau nggak salah, tapi mungkin karena beliau itu ada tugas penting sehingga ada tadi diwakilan ke Pak Kasdim, ya Pak, Bapak Kasdim. Kemudian kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, mungkin tidak ada yang mewakili. Kemudian juga kepada bapak-bapak, ada teman-teman saya di sini, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol, Kasatpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, dan juga Camat Batang Toru sebagai tuan rumah. Kemudian juga kepada kahanggi saya, Barito Ritonga, Bangun Ritonga, dan kepada adik-adik, saudara-saudara sekalian, organisasi kemudahan maupun kita semua yang hadir di sini, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pegelaran seni dan pencanangan Desa Kelurahan Bersinar. Perang besar terhadap narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang harus diatasi secara luar biasa juga, serius dan segera. Apabila tidak ditanggulangi, dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Masalah yang ditimbulkan oleh narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi, dan menjadi ancaman terbesar. Karena jika masalah narkoba tidak kita tanggulangi segera, maka generasi muda sebagai estafet perjuangan bangsa akan dirusak oleh narkoba. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap eksistensi negara yang berdampak pada ketahanan nasional. Para hadirin yang saya hormati, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk membuat kebijakan. Presiden sebagai pemimpin bangsa telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Hal ini telah kita tindak lanjuti dengan terbentuknya tim terpadu P4GN di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, saya berharap agar kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Namun harus kita tindak lanjuti dengan melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam menyebarluaskan informasi bahaya narkoba di seluruh penjuru Tapanuli Selatan, sehingga Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas dan sejahtera tanpa narkoba dapat kita wujudkan bersama.
Para hadirin yang saya hormati, kegiatan diseminasi informasi melalui pagelaran seni dan pencanangan Desa Kelurahan Bersinar atau singkatan dari Bersih dari Narkoba ini memiliki makna yang luas, dan saya harapkan kepada Kepala Desa Napa dan Lurah WEK 1 agar kegiatan ini terus ditindaklanjuti. Dan dengan ini Desa Napa dan Kelurahan WEK 1 Kecamatan Batang Toru diresmikan menjadi Desa Kelurahan Bersih Narkoba. Akhir kata, mari bersatu nyatakan perang terhadap narkoba di bumi Tapanuli Selatan. Terima kasih Bupati Tapanuli Selatan Haji Sahrul M. Pasaribu SH. Demikian kami sampaikan kata sambutan dari Bupati Tapanuli Selatan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan sertifikat Desa Kelurahan Bersinar tahun 2020 kepada Kepala Desa Napa dan Lurah WEK 1 Kecamatan Batang Toru dipersilakan mengambil tempat. Mohon berkenan Bupati Tapanuli Selatan untuk menyerahkan, didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya bacakan ya. BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, sertifikat Desa Bersinar Bersih dan Narkoba diberikan kepada Desa Napa Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepada desa tersebut di atas diberikan hak dan kewajiban sebagaimana terlaku dalam ketentuan petunjuk teknis Desa Bersinar. Pada kesimpulan 30 November 2020, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Dr. Andus Wongku Bosar Panen MM. Silakan ya. Kamera Pak. Kamera. Boleh salam begini. Oke. 1, 2. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Kita berikan aplaus buat adik dari KL. Sekarang kita tanya dulu. Secara drive-in kita nomor 2 setelah Semarang, di mana acara itu juga temanya tidak beda jauh dengan seperti apa yang kita lihat di baliho yang ada di hadapan kita. Tujuan pertanyaannya adalah apa motivasi yang membuat Bang El itu bisa lebih menekankan kepada anak-anak tentang penyalahgunaan narkoba dan aksi 100% bersinar dalam karya hidup 100% bersih narkoba, sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Untuk di Tapanuli Tengah, Sibolga, Palas, Paluta, Tapsel, Madinah dan Sidimwan. Terima kasih Bang Bob. Jadi sebenarnya gini, agak ke depan. Ya, sebenarnya kenapa saya terinspirasi? Karena selama ini kita kadang-kadang terlalu banyak bersosialisasi. Ya, memang perlu juga bersosialisasi, memberi penjelasan. Tapi dalam hal ini kurangnya tindakan. Jadi kita untuk menekan konsumen dari narkoba ini, produser ini sangat sulit. Jadi kita harus sumbat dulu, kita stop dulu di antara produser dengan pengedar tadi dengan konsumen. Jadi ini karena kalau saya lihat ini karena kurangnya kegiatan positif itu apa? Satu contoh, karena anak-anak sekarang banyak nongkrong di depan gang, nongkrong ya. Saya bilang narkoba ini kalau bentuk sosialisasi juga sama aja kayak kita menasihati orang kelaparan. Ada tetangga kita yang kelaparan, kita nasihati dia, udah atau uang, aduh sabar ya Wak ya. Padahal uang ini udah 2 hari Bang gak makan. Sabar ya Wak ya. Memang zaman sekarang ekonomi kita sulit. Sabar aja lah Wak ya. Dia nggak butuh itu, nggak butuh nasihat itu. Yang dia butuh mana wadahnya? Oh ini piringnya ya Wak, ini nasinya, ini lauknya, makan Wak ya. Itu sama dengan narkoba ini juga Bang. Jadi kalau kita nasihatin jangan gunakan narkoba. Karena itu merusak bangsa dan negara, merusak dirimu, membunuh kau juga. Dia pasti bilang dari dalam hatinya, udah tahu apa itu bahaya katanya. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Dalam hal ini dibutuhkan itu wadah tadi, piring, nasi. Itulah kita harus bersinergi dengan pemerintah juga. Satu contoh, alhamdulillah Bapak Bupati sudah ada membuat arena olahraga, lapangan olahraga. Tepuk tangan dulu Bapak Bupati. Sudah kalau nggak salah ada beberapa desa itu sudah dibuat. Tinggal sekarang ini mana apresiasi untuk seniman atau pelaku seni? Ya kita harus siapkan pokoknya setiap daerah. Saya pernah bercerita sama Pak Gubernur. Saya bilang juga, bagaimana kalau kita setiap daerah itu ada wadah. Satu contoh wadah seperti
pasar seni, biarpun walaupun kecil, tapi ada anak-anak ini untuk pengakuan diri. Narkoba ini rata-rata dia butuh pengakuan diri. Ini saya loh, dengan bangganya dia mabuk, ya dia bangga. Tapi bagaimana kita mengapresiasi mereka? Ada satu wadah. Yang saya lihat ada satu bagian yang kita tampilkan waktu itu di virtual di Madinah saat itu. Mereka ada 3 panggung, itu di Raja Batu. Disiapkan, saya bilang, memang dari awal, dari dulu udah saya bilang, tolong dibuatkan itu panggung apresiasi. Supaya inilah salah satu contoh anak-anak dari Madinah tadi. Tepuk tangan buat Madinah. Jadi kita juga harus ada ini juga. Di samping ada olahraga, ada musik juga. Jadi itu tadi wadah ini yang mereka butuhkan. Otomatis kegiatan akan banyak, mencari materi lagu, latihan, dan dia nggak akan sempat lagi untuk nongkrong-nongkrong. Ini yang kita hambat dulu mereka. Jadi kita peduli terhadap generasi dalam bentuk apa? Bagaimana kita sehat, maju, sejahtera kalau generasi ini, penerus kita ini kita biarkan sampai terkapar kayak gitu. Ini adalah tanggung jawab kita juga. Sebagai musisi juga, sebagai pelaku seni kita juga, ya ini harus kita bersinergi bersama BNN dan pemerintah juga. Ini yang saya harapkan.